Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mengusung putra Presiden Jokowi pada Pilpres dan Pileg, apakah membawa keberuntungan? Terbukti suara sejumlah partai politik pengusung paslon Prabowo Gibran mengalami kenaikan dalam pemilu tahun ini. Pertarungan Pilpres dan Pemilu tahun 2024 merupakan pertarungan sengit untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Dua putra Presiden ke-7 itu turut berkompetisi pada pemilihan presiden dan kursi di legislatif. Betapa besarnya pengaruh suara Jokowi yang melekat pada dua putranya itu. Partai-partai besar pun dibuat jatuh hati untuk mengusung Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Tidak disangka, sosok muda yang dianggap kurang berpengalaman dalam menjalani roda pemerintahan justru mengantarkan persentase elektoral tertinggi pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Tidak hanya menaikkan elektoral presiden saja, sejumlah partai pengusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 itu pun ikut terkatrol naik lebih tinggi dari pemilu legislatif tahun 2019 lalu. Dari angka-angka tersebut diprediksi Partai Golkar akan mendapatkan kursi lebih banyak daripada pemilu legislatif tahun 2019. Bagi Partai Golkar ada kurang lebih 16 dapil lagi yang berpotensi mendapatkan kursi tambahan. Jadi dari analisa per jam ini kami sudah mendapatkan kurang lebih 102 kursi. Kita lagi menunggu kursi terakhir dari 16 dapil tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tambahan kursi dari beberapa dapil yang kami sudah melihat ada potensi tambahan kursi. Termasuk juga provinsi dan kabupaten. Kami juga sudah melihat beberapa potensi kabupaten dan kota, di mana tentunya nanti hasil dari pemilihan umum kemarin itu akan menjadi dasar untuk pilkada besok. Keberhasilan Partai Golkar pada pemilu 2024 akan memungkinkan Golkar lebih baik dalam mempersiapkan pemilihan kepala daerah. Namun, gembar-gembor Partai Solidaritas Indonesia yang percaya diri dengan masuknya putra bungsu Presiden Joko Widodo menjadi ketua umum partai ternyata tidak berhasil. Partai berambang bunga mawar itu masih duduk di tempat. Perolehan ambang batas legislatif partai yang dimotori Grace Natali dan Giring pada 2019 ternyata tidak jauh berbeda dengan perolehan ambang batas pemilihan legislatif kali ini. Perolehan suara PSI di pemilu legislatif masih jauh dari angka 4% menuju Senayan. Meski demikian, kepercayaan diri partai yang didominasi dengan orang-orang muda itu tetap optimistis mengawal suara calonnya hingga perhitungan selesai 100%. Untuk yang DPR RI, balik lagi saya instruksikan untuk teman-teman semua untuk selalu menjaga dan mengawal proses suara, karena balik lagi rekapitulasi dari KPU kan belum rampung dan kita harus menghargai suara masyarakat. Oleh karena itu saya selalu menginformasikan, saya selalu menginstruksikan untuk selalu mengawal suara masyarakat Indonesia. Meski kurang beruntung untuk perolehan suara dan kursi legislatif di DPR RI, Partai Solidaritas Indonesia akan mengevaluasi dan lebih siap pada pemilu yang akan datang. Tim TV One mengabarkan.